Halo pemirsa semua, jumpa lagi dengan saya Budi Sucipto. Kali ini kita akan menjelajahi dunia yang menarik, yaitu dinamika kelompok. Kita akan membahas apa yang membentuk sebuah kelompok, bagaimana kelompok berfungsi, dan mengapa memahami dinamika kelompok sangat penting. Kelompok ada di mana-mana. Kelompok dapat berbentuk keluarga dan tim, bahkan hingga komunitas dan negara. Kelompok membentuk kehidupan kita. Pengaruhnya bersifat universal. Namun, memahami cara kerja kelompok tidak mudah karena seringkali kompleks. Apa sebenarnya kelompok? Lebih dari sekadar kumpulan individu. Kelompok sejatinya memiliki ciri-ciri utama, seperti memiliki rasa identitas bersama, berinteraksi reguler, saling tergantung satu sama lain, dan memiliki tujuan bersama. Pikirkan tentang sebuah tim nasional sepak bola kita. Meski ada yang dinaturalisasi, namun seluruh pemain memiliki identitas bersama sebagai sebuah tim. Mereka berinteraksi secara teratur melalui latihan dan pertandingan. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk meraih kesuksesan. Dan mereka semua memiliki tujuan untuk menang. Sementara, sekumpulan orang yang menunggu bis bukanlah kelompok sejati karena mereka tak memiliki apa yang dimiliki tim nasional sepak bola kita. Kelompok hadir dalam berbagai bentuk. Kita memiliki kelompok primer seperti keluarga dan teman dekat yang ditandai dengan ikatan emosional yang kuat. Kemudian ada kelompok sekunder seperti tim kerja atau klub yang cenderung lebih berorientasi pada tugas. Kita juga memiliki kelompok tugas yang dibentuk untuk tujuan spesifik dan kelompok sosial yang sifatnya lebih luas berdasarkan karakteristik bersama seperti jenis kelamin atau etnis. Setiap bentuk kelompok memiliki dinamika yang unik. Beberapa faktor kunci membentuk perilaku kelompok. Faktor pertama adalah ukuran kelompok yang memengaruhi komunikasi dan interaksi, di mana kelompok yang lebih kecil umumnya lebih kohesif. Faktor lain adalah struktur, termasuk berbagi peran di antara anggota kelompok, menentukan bagaimana kelompok dikelola. Kemudian ada tingkat kohesi kelompok, yaitu kekuatan ikatan antar anggota yang sangat penting bagi efektivitas kelompok. Norma atau aturan tidak tertulis adalah faktor selanjutnya yang menentukan perilaku para anggota kelompok. Sedangkan faktor gaya kepemimpinan dapat memengaruhi keberhasilan kelompok. Dinamika kelompok tidak statis, tapi berevolusi dari waktu ke waktu. Sebagian besar kelompok melalui tahapan yang dapat diprediksi. Tahapan pertama adalah pembentukan, di mana anggota mulai saling mengenal. Tahapan berikutnya adalah perselisihan yang sebenarnya merupakan periode bertukar pandangan yang berbeda satu sama lain. Tahapan ketiga adalah penentuan norma, di mana aturan disepakati oleh para anggota. Tahapan selanjutnya adalah kinerja, di mana kelompok bekerja secara bersama mencapai tujuannya. Akhirnya, penutupan, ketika kelompok selesai bertugas. Pada tahapan manapun berada, kelompok mengalami dan melalui 5 proses, yaitu proses pembentukan, proses saling mempengaruhi, proses berkinerja, proses konflik, dan proses memahami konteks di mana kelompok berada. Memahami tahapan dan proses ini memungkinkan manajemen kelompok yang lebih baik. Memahami dinamika kelompok sangat penting karena banyak alasan. Ini membantu kita memahami perilaku individu dalam konteks kelompok, bagaimana kelompok membuat keputusan, dan pengaruh kelompok terhadap masyarakat. Pengetahuan ini dapat diterapkan di berbagai bidang. Prinsip-prinsip dinamika kelompok memiliki penerapan praktis di berbagai bidang. Di dalam organisasi, ini dapat meningkatkan kerja tim dan pengambilan keputusan. Di lingkungan masyarakat, ini dapat memfasilitasi penyelesaian konflik dan kolaborasi. Memahami dinamika kelompok bahkan sangat penting untuk kepemimpinan yang efektif, meningkatkan interaksi sosial, dan menciptakan perubahan positif dalam komunitas kita. Terlepas dari kompleksitasnya, kelompok sangat berharga bagi kita. Kelompok memberikan dukungan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan kita. Kelompok memungkinkan kita untuk mencapai tujuan yang melampaui batas kemampuan individu kita. Kelompok memberi kita rasa memiliki dan identitas, perasaan keterhubungan satu sama lain, dan komunitas. Kelompok mendorong kemajuan sosial dan tindakan kolektif.
Teorema Thomas menyatakan jika manusia mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka sebagai konsekuensinya situasi itu adalah nyata. Teorema ini sangat penting karena persepsi kita membentuk tindakan dan hasilnya. Realitas subjektif memiliki konsekuensi objektif. Contohnya, jika seseorang merasa terancam, meskipun ancaman itu tidak nyata, hal itu bisa memicu reaksi nyata seperti rasa takut atau terancam. Sebagai salah satu ilustrasi adalah self-fulfilling prophecy, di mana keyakinan kita tentang sesuatu memengaruhi tindakan atau perilaku kita sedemikian rupa sehingga keyakinan tersebut menjadi kenyataan. Bagaimana teorema Thomas berlaku pada kelompok? Jika orang menganggap sekumpulan individu sebagai kelompok, maka kelompok tersebut akan berfungsi sebagai kelompok, terlepas dari kekompakan yang sebenarnya. Oleh karena itu penting bagi para anggota untuk memiliki pemahaman bersama tentang keanggotaan kelompok mereka. Tujuan dan identitas bersama juga berperan penting. Menurut Campbell, entitativitas adalah tingkat di mana sekumpulan individu dianggap sebagai kelompok yang bersatu dan kohesif. Beberapa faktor memengaruhi entitativitas antara lain adalah kesamaan, kedekatan, rasa senasib, permeabilitas atau kemudahan seseorang untuk bergabung, serta pragnans atau bentuk yang sederhana dan baik. Entitativitas memengaruhi perilaku kelompok. Entitativitas yang tinggi menghasilkan kohesi kelompok yang lebih kuat, kerja sama yang lebih baik, dan peran yang lebih jelas. Entitativitas yang rendah menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan, konflik antar anggota, dan kurangnya identitas. Tentu saja ada aspek subjektivitas terhadap entitativitas ini, karena apa yang tampak kohesif belum tentu benar-benar kohesif. Esensialisme adalah keyakinan bahwa kelompok memiliki kualitas yang melekat dan tidak berubah. Esensialisme dapat memengaruhi entitativitas karena esensialisme dapat memperkuat persepsi kelompok sebagai entitas yang